Bab 3, plesir keliling dunia bagian 2 sekarang ya. Oke, belajar lebih lanjut. Kita akan belajar tentang mencairnya es di Antartika. Oke. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar dunia. Jadi air tawar seluruh dunia ini separuhnya itu ada di benua Antartika. Ya. Dalam lapisan es yang membeku. Wah, ini adalah air tawar ini, ya kan? Persediaan. Oke. Sebuah jurnal penelitian menuliskan bahwa perilaku manusia selama berabad-abad berikutnya mengirim air ke laut secara permanen. Jadi artinya apa? Karena perilaku manusia selama berabad-abad, gunung es itu sedikit demi sedikit mencair seperti ini. Apakah ini berbahaya? Iya, berbahaya untuk keseimbangan lingkungan. Oke. Kita menyebutnya global warming. Lah ini kegiatannya. Jika pemanasan global dibiarkan terus tanpa terkendali, Antartika akan melewati waktu yang bisa membuat benua tersebut menjadi gersang. Artinya benua tersebut memang tidak ada apa-apanya di atasnya ya, tertutup es gitu aja. Ya, hanya tanah kosong tertutup es. Tapi esnya kalau semua itu mencair akan menjadi tanah gersang. Ya, itu kalau kita terus melakukan pencemaran udara. Oke. Dalam sebuah percobaan menggunakan komputer, beberapa peneliti mencoba melakukan sebuah simulasi ya untuk melihat bagaimana kondisi Antartika pada ribuan tahun dari sekarang. Ya, kalau perilaku kita itu tetap seperti ini, maka akan menjadi tanah kosong gitu aja. Ya. Wah, ini berbahaya. Ya, seperti ini. Dalam percobaan tersebut, para ilmuwan memasukkan angka rata-rata kenaikan suhu di seluruh dunia sebagai dampak pemanasan global. Saat ini rata-rata suhu naik 7,2 Fahrenheit atau 4 derajat Celcius ya. Jika kenaikan suhu mencapai 8 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius, hampir pasti Antartika akan bebas es. Artinya semuanya akan mencair. Ini aja sudah naik 4 derajat Celcius ya, suhu rata-rata atmosfer bumi kan gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Lalu apa dampaknya bagi dunia? Kalau airnya semakin banyak, air laut itu semakin banyak, ya permukaannya akan naik. Nah, pulau-pulau yang kecil-kecil atau pulau yang enggak terlalu tinggi itu bisa tenggelam, ya. Atau daerah-daerah pinggiran, daerah pantai tenggelam seperti ilustrasi ini. Ini di Indonesia ini, ya di Indonesia ini. Nah, para peneliti di Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) di Jerman menyebutkan jika seluruh benua Antartika kehilangan semua esnya, permukaan laut di seluruh dunia akan naik 200 kaki atau 58 meter. Nah, Jakarta bisa tenggelam. Ya, Semarang sebagian kecil sudah mulai terendam. Pantai di Jawa Tengah itu ya, sudah mulai tenggelam. Kalian bisa lihatnya di Google atau di video-video, sudah banyak konten yang membuat seperti ini. Ini di Indonesia ini, ya. Nah, kutub bumi sekarang sama-sama kutub tapi kok beda. Kutub utara hewannya itu beruang, kutub selatan hewannya apa? Penguin. Nah, beda. Sama-sama kutub tapi beda. Terus kutub utara ini di bawah es itu adalah air laut. Kalau kutub selatan di bawah es itu adalah benua, ya itu beda lagi. Jadi suhunya lebih dingin di kutub selatan. Oke. Bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara ya dan kutub selatan. Jadi kutub utara di atas, kutub selatan di bawah, kan gitu ya. Apa perbedaan keduanya? Arktik berasal dari bahasa Yunani Arktikos yang artinya utara, sementara Antartika berasal dari kata Antartikos yang artinya lawan dari utara, kan gitu ya. Oke. Wilayah kutub utara atau Arktik berupa lautan yang dikelilingi oleh daratan. Laut Arktik tertutup oleh lapisan es yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost merupakan lapisan tanah tebal yang beku. Di musim dingin, suhu lapisan es ini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini es mulai mencair, ini bahaya ini. Alarm bahaya untuk umat manusia. Nah, ini lihat ya. Bongkahan es mulai hancur sedikit demi sedikit. Sebaliknya Antartika atau Kutub Selatan merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh
wilayah di benua Antartika ditutupi oleh lapisan es yang tebalnya lebih dari 1.600 meter. Jadi dari sini ke sini itu 1.600 meter. Ya, 1,5 kilo lebih ya. Nah, wilayah Antartika merupakan benua paling dingin, berangin dan kering di bumi. Bayangkan saja suhu di sana bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Penguin kok bisa santai? Nah, memang ya desainnya, bulunya apa itu membuat dia tahan terhadap suhu tersebut ya. Oke. Ini hewan kutub utara. Jika kalian melihat beruang kutub, itu artinya kalian melihat kawasan kutub utara. Karena kutub selatan tidak ada beruang kutub, tetapi adanya penguin seperti tadi ya. Sebagian wilayah kutub utara yang ditinggali manusia meliputi Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia, dan Denmark. Jadi banyak orang yang tinggal di kutub utara, tetapi kutub selatan tidak ada, kecuali peneliti ya. Sementara di Antartika hanya ada sebuah stasiun penelitian tanpa kehidupan manusia. Ada sih manusia ya, manusia yang bekerja di stasiun ini ya, para peneliti. Nah, suhu udara di bawah lapisan es di Arktik lebih hangat ya. Di kutub utara itu lebih hangat, di bawahnya itu air misalnya, dibandingkan suhu tanah di kawasan Antartika. Kondisi ini membuat suhu Arktik tidak se ekstrem di Antartika. Di Arktik itu di bawahnya air itu lebih hangat daripada tanah ya, dan gitu. Kita lanjutkan. Saat bumi mencapai titik terjauh dengan matahari, di sini titik terjauh namanya aphelion, yang paling dekat namanya perihelion ya. Jadi bumi mengelilingi matahari dalam bentuk elips seperti ini, bukan lingkaran, dan matahari di salah satu pusat elips. Elips itu pusatnya ada dua, di sini dan di sini, seperti itu ya. Saat bumi mencapai titik terjauh dengan matahari atau aphelion, benua Antartika mengalami musim dingin ya. Oleh karena itu suhunya pun menurun ekstrim dibandingkan suhu dingin di Arktik. Oke. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu menjaga iklim bumi. Dua kutub ini membantu menjaga suhu normal di zona lainnya di bumi. Oleh karena itu, perubahan iklim yang berdampak pada es yang meleleh di kutub utara ya bisa memengaruhi semua wilayah di bumi. Ya. Apa yang sudah aku pelajari? Kita review ya. 1. Benua adalah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Ya. Kemudian ada 6 benua, yaitu benua Asia, ini yang warnanya kuning atau orange ya. Kemudian Afrika yang warnanya hijau, Amerika yang warnanya biru, Eropa yang warnanya merah, Australia yang warnanya ungu, dan Antartika yang warnanya biru muda ini ya. Oke, sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ada yang para ahli yang berpendapat ini dipisahkan aja ya, benua Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan ini. Oke, kita lanjut. Di benua Eropa dan Asia berada dalam satu lempeng sebenarnya ya, yang disebut Eurasia ya. Nah, pemisahnya apa? Pegunungan Ural yang merupakan perbatasan antara kedua benua tersebut ya. Di sebelah timurnya Ural ini adalah Asia, di sebelah baratnya adalah Eropa, seperti itu ya. Ini Gunung Ural. 4. Bumi memiliki kutub utara, dua kutub ya. Bumi memiliki 2 kutub, namun keduanya punya karakteristik yang berbeda. Benua Antartika atau kutub selatan seperti ini ya, lebih dingin sehingga tidak dihuni manusia. Ada manusia cuman sedikit, hanya para peneliti yang tinggal di laboratorium. Oke, ini adalah video kita untuk sesi ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe bagi yang belum, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya nanti. Thank you for watching.